Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Nama saya Arjuna. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila dalam konteks ketatanegaraan jati MS. Untuk daftar isinya dapat dilihat. Nah, untuk pendahuluan, Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, serta sebagai landasan yang mengatur struktur ketatanegaraan sebagai sumber tertib hukum di negara Republik Indonesia. Konsekuensinya, seluruh peraturan perundang-undangan serta penjabarannya senantiasa berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Dalam membahas dan ketatanegaraan Indonesia mengharuskan kita meninjau dan memahami penafsiran, kedudukan, dan peranan Pancasila. Pembukaan UUD 45 dan para pendiri dan membentuk negara Republik Indonesia. Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu, segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan. Pembagian kekuasaan lembaga-lembaga tinggi negara, hak dan kewajiban warga negara, keadilan sosial dan lainnya diatur dalam suatu undang-undang dasar Indonesia. Namun, jika dalam suatu pemerintahan terdapat banyak penyimpangan dan kesalahan yang merugikan bangsa Indonesia, itu akan membuat sistem ketatanegaraan Indonesia berantakan dan begitu pun dengan bangsanya sendiri. Pancasila sebagai dasar negara. Secara etimologis, istilah dasar negara maknanya sama dengan grundrum atau norma dasar, Rechtsstaat atau cita hukum, Staatsrecht atau cita negara, filosofis, Grondslag atau dasar filsafat negara. Dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus menjadi cita hukum atau Rechtsstaat, baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. Demikian pula bangsa Indonesia sejak tanggal 18 Agustus 45 telah menetapkan Pancasila sebagai ulasan syok atas dasar negara bagi negara bangsanya. Hal ini terbukti dengan adanya sila-sila yang termaktub dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 45 pada alinea keempat yang menyebutkan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan watak ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara bagi bangsa Indonesia dapat digambarkan seperti berikut. Alasan Pancasila sebagai dasar negara. Pertama, Pancasila dikali dari adat dan budaya bangsa Indonesia. Pancasila memiliki potensi menampung kondisi dan plastik bangsa. Pancasila menjamin kebebasan warga negara untuk beribadah menurut agama dan keyakinannya. Pancasila memberikan landasan bagi bangsa Indonesia dalam mengantisipasi ancaman dan akan hambatan dan gangguan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila memiliki potensi mewujudkan atau menjamin keutuhan NKRI. Pancasila menjamin terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Pancasila memberikan jaminan terselenggaranya demokrasi dan hak asasi manusia sesuai dengan adat dan budaya bangsa. Makna Pancasila sebagai dasar negara. Pertama, Pancasila sebagai fondasi bagi pembentukan negara. Pancasila sebagai cita negara dan cita hukum yang berkembang menjadi statut fundamental norm bersifat konstitutif dan regulatif. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila menjadi UUD RI 45 dalam mengatur penyelenggaraan negara serta menata kehidupan warga negara dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD NRI 45. Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia secara formal tercantum dalam pembukaan UUD NRI 45. Oleh karena itu, hubungan antara Pancasila dan pembukaan UUD NRI 45 bersifat timbal balik. Hubungan tersebut bersifat formal dan material. Pancasila tidak dapat terlepas dari pembahasan pembukaan UUD 45. Hal ini dikarenakan dalam pembukaan UUD 45 terdapat rumusan Pancasila secara formal diakui sejak ditetapkannya oleh pembentuk negara pada tanggal 18 Agustus 45. Pembukaan UUD 45 memuat asasi bagi kenegaraan dan tidak dapat diubah, sebagaimana yang telah diakui, dipertegas, dan dikuatkan oleh MPR. Pertama, bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 45 alinea 4. Bahwa pembukaan UUD 45 berdasarkan pengertian ilmiah merupakan pokok kaidah negara yang fundamental dan terhadap tertib hukum Indonesia mempunyai dua macam kedudukan, yang itu A. Sebagai dasarnya, karena pembukaan UUD 45 itulah yang memberi faktor-faktor mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia. B. Memasukkan dirinya di dalam tertib hukum sebagai tertib hukum tertinggi. Terdapat pokok pikiran dalam pembukaan UUD 45. Pertama, negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan asas persatuan. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
Hubungan formal. Dengan dijatuhkannya Pancasila secara formal di dalam pembukaan UUD 45, Pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hukum positif. Dengan demikian, tata kehidupan bernegara tidak hanya bertumpu pada asas-asas sosial, ekonomi, politik, yaitu perpaduan asas-asas kultural, religius, dan asas-asas kenegaraan yang unsurnya terdapat dalam Pancasila. Jadi, berdasarkan terdapatnya Pancasila secara formal dapat disebutkan sebagai berikut. Seperti tadi yang di awal, bahwa rumus Indonesia sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 45 alinea 4 dan lainnya. Yang ketiga, bahwa dengan demikian UUD 45 berkedudukan dan berfungsi selain sebagai Makotimah dan UUD 45 dalam kesatuan yang tidak dapat dipisahkan juga berkedudukan hukumnya sebagai suatu yang bereksistensi sendiri, yang hakikatnya kedudukan hukumnya berbeda dengan pasal-pasalnya. Karena pembukaan UUD 45 yang intinya adalah Pancasila tidak tergantung pada badan tubuh UUD 45 bahkan sebagai sumbernya. 4. Bahwa Pancasila dengan demikian dapat disimpulkan mempunyai hakikat, sifat, kedudukan, dan fungsi sebagai pokok kaidah negara fundamental yang menjelmakan dirinya sebagai dasar kelangsungan hidup negara Republik Indonesia yang diproklamir pada tanggal 15 Agustus 45. Bahwa Pancasila sebagai anti pembukaan UUD 45 dengan demikian mempunyai kedudukan yang kuat, tetap, dan tidak dapat diubah dan terletak pada kelangsungan hidup negara Republik Indonesia. Hubungan material. Jika kita tinjau kembali proses perubahan Pancasila dan pembukaan UUD 45, maka secara kronologis materi yang dibahas oleh BPK yang pertama adalah filsafat Pancasila dan kemudian membuat UUD 45. Sidang pertama bukan UUD 45, BPKI menjadikan dasar filsafat negara Pancasila dan tersusunlah Piagam Jakarta yang disusun oleh Panitia 9 sebagai wujud bentuk pertama pembukaan UUD 45. Jadi berdasarkan urutan tertib hukum Indonesia, pembukaan UUD 45 adalah sebagai tertib hukum tertinggi. Adapun tertib hukum Indonesia berdasarkan Pancasila atau dengan kata lain sebagai sumber tertib hukum Indonesia. Orde Lama. Pada Orde Lama, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia diliputi oleh tajamnya konflik ideologi. Pada saat itu, kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya berada dalam suasana tradisional dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Masa Orde Lama adalah pencarian bentuk implementasi Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan. Pancasila diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa Orde Lama. Periode 45-50, konstitusi yang digunakan adalah Pancasila UUD 45 yang presidensil. Namun dalam praktek kenegaraan, sistem presidensil tidak dapat diwujudkan. Setelah Pancasila dapat diusir, mendapat tantangan. Upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan paham komunis PKI melalui pemberontakan pada tahun 48 dan oleh DI yang akan mendirikan negara bertentangan dasar Islam. Penerapan Pancasila selama periode 1950 sampai 1959 adalah Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Walaupun dasar negara tetap Pancasila, tetapi rumusan sila keempat bukan perjuangan musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak. Pada itu 1956-1965 dikenal sebagai periode demokrasi terpemimpin. Demokrasi bukan berada dalam kekuasaan rakyat, sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai Pancasila, tetapi berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno. Terjadilah berbagai penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi. Akibatnya Soekarno menjadi otoriter, bahkan menjadi presiden seumur hidup, politik konfrontasi dan menggabungkan nasionalis, agama, dan komunis yang ternyata tidak cocok bagi NKRI. Terbukti adanya kemaslahatan moral di sebagian masyarakat yang tidak lagi hidup bersenjikan nilai-nilai Pancasila dan berusaha untuk mengerti ideologi lain. Hubungan pembukaan UUD NRI 45 dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45. Isi alinea keempat dan 3 pembukaan UUD NRI 45 menjelaskan tentang proses pelaksanaan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 45 untuk menegakkan hak kodrat dan hak moral setiap bangsa terhadap kesempatan kemerdekaan diri dari tekanan bangsa lain. Alinea 1, 2, 3, pembukaan UUD NRI 45 memberikan penegasan terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus 45 sebagai bentuk perjuangan gigih menegakkan hak kodrat dan hak moral atas kemerdekaan itu sendiri. Hubungan pembukaan UUD 45 dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Makna dan isi dalam naskah proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 45. Adanya pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia oleh proklamator Soekarno-Hatta kepada bangsa Indonesia dan juga kepada dunia luar atau bangsa lain di dunia. Tindakan dalam rangka pemindahan kekuasaan dari kaum penjajah ke tangan bangsa Indonesia harus segera dilaksanakan. Mulai saat ini kita menuju negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Pidato Insinyur Soekarno sesaat setelah proklamasi kemerdekaan.
Berpegang pada keseluruhan isi pengetahuan tertentu dalam pembukaan, maka dapatlah ditentukan letak dan sifat hubungan antara proklamasi dan pembukaan UUD 45. Letak hubungan antara proklamasi dan pembukaan ialah satu disebutkan kembali pernyataan kemerdekaan dalam bagian ketiga pembukaan menunjukkan bahwa antara proklamasi dan pembukaan merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Ditanggapannya pembukaan pada tanggal 18 Agustus 45 bersama-sama ditanggapannya UUD Presiden Wapres merupakan realisasi bagian kedua proklamasi. Pembukaan hakikatnya merupakan pernyataan kemerdekaan yang lebih terperinci dengan memuat pokok-pokok pikiran adanya cerita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegaknya kemerdekaan dalam bentuk negara Indonesia merdeka, satu adil dan makmur dengan berasaskan kerohanian Pancasila. Sifat hubungan antara pembukaan dan proklamasi memberikan penjelasan terhadap dilaksanakannya proklamasi pada tanggal 11 Agustus 45, yaitu memberikan hak kodrat dan hak waras setiap bangsa akan kemerdekaan. Bagian ketiga dan keempat pembukaan memberikan penegasan terhadap dilaksanakannya proklamasi, yaitu perjuangan gigih menegakkan hak kodrat dan hak moral atas kemerdekaan. Bagian pertama, kedua, dan ketiga pembukaan memberikan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya proklamasi, yaitu bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia yang diperoleh melalui perjuangan luhur. Bagian keempat pembukaan penyusunan UUD adalah untuk dasar-dasar pembentukan pemerintah negara Indonesia dalam melaksanakan tujuan negara. Isi pengertian bagian-bagian proklamasi. Bagian pertama proklamasi memperoleh penjelasan, penegasan, dan penanggung-jawabannya pada bagian pertama sampai dengan pembukaan. Bagian kedua, proklamasi memperoleh penjelasan dan penegasan pada bagian keempat pembukaan, yaitu hal tujuan negara yang akan dilaksanakan oleh pemerintah negara, hal UUD negara yang akan disusun sebagai landasan pembentukan pemerintah negara, dan hal bentuk negara republik yang berkedaulatan rakyat, hal atas kerohanian atau filsafat negara Pancasila. Berkaitan batas sifat hubungan antara proklamasi dan pembukaan berarti bahwa antara proklamasi dan pembukaan merupakan satu kejahatan yang bulat. Apa yang terkandung dalam pembukaan merupakan amanat keramat proklamasi 17 Agustus 45. Makna pembukaan UUD 45. Alinea 1, ketokohan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan penjajah dalam segala hal. Alinea kedua, kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan pergerakan melawan penjajah. 3, motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan kita adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. 4, kemerdekaan bangsa Indonesia yang disusun dalam suatu UUD 45. Makna proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan yang dikembangkan oleh makna bahwa bangsa Indonesia telah menyatakan kepada dunia luar maupun kepada bangsa Indonesia sendiri bahwa sejak itu bangsa Indonesia telah merdeka. Makna proklamasi kemerdekaan. Pertama, merdeka dalam bidang politik, bidang ekonomi, dan bidang kebudayaan. Hubungan proklamasi kemerdekaan dan pembukaan UUD 45. Proklamasi kemerdekaan merupakan salah satu sumber hukum bagi negara Indonesia dan menjadi landasan bagi pengesahan Undang-Undang Dasar 45. Proklamasi kemerdekaan mempunyai hubungan yang sangat erat, tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan UUD 45, terutama dengan pembukaan UUD 45. Proklamasi kemerdekaan negara pembukaan UUD 45 merupakan suatu kesatuan yang bulat. Apa yang terlihat dalam pembukaan UUD 45 merupakan suatu amanat yang luhur dan suci dari proklamasi kemerdekaan. Hubungan Pancasila dengan pasal-pasal UUD. UUD NRI 45 terdiri dari rangkaian pasal-pasal yang merupakan perwujudan dari pokok-pokok pikirannya terkandung dalam pembukaan UUD 45, yaitu Indonesia keadilan sosial, kedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan, dan ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, yang tidak lain adalah sila-sila dari Pancasila. Pembukaan UUD NRI 45 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebakinan, cita-cita hukum dan cita-cita moral bagi Indonesia. Pokok-pokok pikiran tersebut mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia karena bersumber dari pandangan hidup dan dasar negara, yaitu Pancasila. Pokok-pokok pikiran yang bersumber dari Pancasila itulah yang dijabarkan dalam pasal-pasal UUD NRI 45. Pasal-pasal dalam UUD 45 dalam penjabaran dari pokok pikiran yang ada dalam pembukaan UUD NRI 45. Dapat dilihat. Nah, untuk Pancasila sila pertama, yaitu pasal 29. Pertama, negara berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua, negara menjamin kemerdekaan yang penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penjelasan dalam arti sila pertama ditulis bahwa Indonesia adalah bangsa beragama, warga negara Indonesia bebas untuk memilih agamanya masing-masing dan beribadah menurut ajarannya agamanya. Pasal 28 ayat E atau amandemen. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Penjelasan sama seperti dalam pasal 29,
Pasal ini menuliskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Pasal ini merupakan pasal tentang hak asasi manusia pada bab 10A. Intinya adalah di Indonesia kebebasan dalam beragama seharusnya terjamin tanpa paksaan karena menyebut HAM. Jika terdapat pemaksaan, maka itu sudah melanggar HAM. Pancasila, sila kedua, kemanusiaan. Pasal 27. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dua, tiap-tiap warga negara pada atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Penjelasan WNI apapun statusnya seharusnya sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Harus adil. Selain itu, semua warga negara harus mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia tanpa terkecuali. Warga negara juga berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan hidup yang layak. Pasal 28. Kemerdekaan bersifat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya didahulukan dengan undang-undang. Penjelasan warga negara Indonesia memiliki hak untuk mengeluarkan pendapatnya baik secara langsung atau tidak langsung. Warga negara Indonesia bebas untuk berkumpul atau bersuara dan semuanya itu sudah didahulukan dalam undang-undang. Pada bab 10 tentang hak asasi manusia dari pasal 28A sampai 28C, amandemen, penjelasannya, penjabaran kemanusiaan yang adil dan beradab terlihat jelas pada pasal-pasal dadas. Setiap orang berhak untuk hidup dan menjalankan kehidupannya yang dimilikinya. Setiap orang berhak untuk berkeluarga, setiap anak berhak untuk berkembang, setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan, mendapatkan pendidikan, tidak mendapatkan siksaan, dan banyak lagi. Semua orang berhak mendapatkan semuanya. Itu akan terwujud adil dan beradab kemanusiaan di Indonesia. Pancasila sila ketiga, pasal 18. 1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah, provinsi, dan dibagi atas kabupaten dan kota. Yang di provinsi dan kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan yang pemerintahan daerahnya diatur dengan undang-undang. Penjelasan bagian-bagian wilayah administrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu daerah provinsi, daerah kabupaten, daerah kota, di mana setiap daerah itu memiliki kepala pemerintahan yakni gubernur, bupati, dan wali kota. Setiap daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurusi daerahnya masing-masing. Pasal 35, bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Penjelasan bendera Indonesia hanya satu, yaitu merah putih. Di semua daerah Indonesia, semua bendera negara sama, yaitu merah putih. Jika bukan itu, maka itu bukan bendera negara Indonesia. Pasal 36, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa daerah di Indonesia ada banyak, sehingga untuk berkomunikasi dengan orang lain dari negara lain, sehingga untuk berkomunikasi dengan orang lain di daerah lain cukup sulit. Untuk itu, bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu yang mempersatukan semua rakyat Indonesia. Sila keempat, pasal 1, ayat 1, 2, dan 3, negara Indonesia yang berbentuk republik, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Indonesia dan negara hukum. Penjelasan kedaulatan berada di tangan rakyat dan segala bentuk musyawarah rakyat dipimpin oleh MPR. Pasal 2, ayat 1, Pancasila memasyaratkan Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Majelis Permusyawaratan Rakyat bersifat sedikitnya sekali dalam bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat diterapkan dengan suara yang terbanyak. Penjelasan, MPR, DPR, dan DPD anggotanya dipilih lewat pemilu dan diatur dengan undang-undang. Skala keputusan MPR ditetapkan melalui suara terbanyak. Pasal 3 ayat 1, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. 2. MPR melantik presiden atau wakil presiden. 3. MPR hanya dapat memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya Undang Dasar. Penjelasan segala peraturan yang ada di pasal 3 harus dilaksanakan oleh MPR. Pasal 16 ayat 1, anggota Dewan Perwakilan Rakyat melalui pemilihan umum. 2. Susunan DPR diatur dengan Undang-Undang. 3. DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Penjelasan adanya ketentuan bahwa anggota DPR dipilih melalui pemilu dimaksudkan untuk mewujudkan asas kedaulatan rakyat yang secara implisit menjiwai pembukaan UUD NRI 45. Dengan ketentuan bahwa seluruh anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Hal itu sesuai dengan paham demokrasi perwakilan yang mendasarkan keberadaannya pada prinsip perwakilan atas dasar pemilihan. Pancasila sila kelima, pasal 23 ayat 1, anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Penjelasan dalam mengatur anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah harus memperhatikan kemampuan rakyat dan rakyat berat tahu mengenai anggarannya. Pancasila pasal 31 ayat 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai.
Jika pemerintah mengusahakan dan menyelesaikan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. 4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. 5. Pemerintah mewujudkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan pemersatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Penjelasan hak untuk mendapatkan pendidikan termasuk ke dalam keadilan sosial. Pemerintah mengusahakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berbagai pada nilai-nilai agama dan persatuan negara untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Pasal 34 ayat 1, fakir miskin dan negara. 2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. 3. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan yang layak. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Penjelasan anak telantar dan fakir miskin juga harus terjamin kehidupannya. Negara membuat sistem jaminan sosial seperti jaminan kesehatan untuk yang tidak mampu. Sistem pemerintah menurut Undang-Undang Dasar NRI 45 hasil amandemen 2002. Sistem ketatanegaraan. Sistem pemerintahan negara dibagi atas 7 sistem yang dikelola secara sistematis merupakan pengejawantahan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, sistem pemerintahan negara ini dikenal dengan 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara. Yaitu pertama, Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum atau stat. Sistem konstitusional, kekuasaan negara yang tertinggi di tangan rakyat. Presiden ialah penyelenggara negara yang tertinggi di samping MPR dan DPR. Menteri ialah membantu presiden, menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Kekuasaan negara tidak terbatas. Lembaga-lembaga sistem ketatanegaraan menurut UUD NRI 45 sebelum dan sesudah amandemen. A. Indonesia ialah negara berdasarkan atas hukum Ristat. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum atau Ristat, tidak berdasarkan atas kekuatan belaka atau Mastat, mengandung arti bahwa negara, termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga negara lainnya dalam melaksanakan tindakan apapun. B. Sistem konstitusi. Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi atau hukum dasar, tidak bersifat absolut atau kekuasaan yang tidak terbatas. Sistem ini memberikan penegasan bahwa cara pengendalian pemerintahan dibatasi oleh ketentuan konstitusi dan juga oleh ketentuan-ketentuan hukum lain merupakan produk konstitusional. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara tertinggi di samping MPR dan DPR. Berdasarkan UUD 45 hasil amandemen 2002, Presiden pemerintah tertinggi di samping MPR dan DPR karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat. UUD 45 pasal 6A ayat 1 jadi menurut UUD 45 ini merupakan tidak lagi merupakan mandataris MPR melainkan dipilih oleh rakyat. D. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. E. Menteri negara ialah membantu presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden dalam melaksanakan undang tugas dibantu oleh menteri-menteri negara pasal 17 ayat 1 hasil amandemen. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Meskipun kepala negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, dia bukan diktator, artinya kekuasaan tidak terbatas. Di sini presiden adalah sudah tidak lagi merupakan mandataris MPR. Namun demikian ia tidak dapat mengeluarkan DPR atau MPR. Oke. Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila, bukan berdasarkan kekuasaan. Sistem pemerintahan negara menurut UUD 45 hasil amandemen 2002. Negara Indonesia sebelum amandemen dijelaskan secara terperinci dan sistematis dalam UUD 45. Sistem pemerintahan negara Indonesia ini dibagi atas 7 yang secara substansi merupakan pengejawantahan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, sistem pemerintahan ini dengan 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara. Sistem pemerintahan negara menurut 45 setelah amandemen dijelaskan sebagai berikut. Seperti tadi. Nah, Indonesia negara berdasarkan atas hukum dan stat, sistem konstitusional, kekuasaan negara tertinggi di tangan rakyat, presiden penyelenggara pemerintahan negara tertinggi selain MPR dan DPR, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, menteri negara ialah presiden, menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Indonesia negara berdasarkan atas hukum stat. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum stat, tidak berdasarkan atas kekuatan belaka atau stat. Hal ini mengandung arti bahwa negara termasuk di dalamnya pemerintahan lembaga negara lainnya dalam melaksanakan tindakan-tindakan apapun harus dilandasi oleh peraturan hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sistem konstitusional.
Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi, hukum dasar tidak bersifat absolut, kekuasaan yang tidak terbatas. Sistem ini memberikan penegasan bahwa secara pengendalian pemerintah tidak dibatasi. Sistem ini memberikan penegasan bahwa cara pengendalian pemerintah dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi, yang dengan sendirinya juga oleh ketentuan-ketentuan hukum lain merupakan produk konstitusional, ketetapan MPR, undang-undang, dan lainnya, dan sebagainya. Kekuasaan negara tinggi di tangan rakyat. Sistem kekuasaan tertinggi sebelum dilakukan amandemen digunakan dalam penjelasan UUD 45 sebagai berikut. Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan bernama MPR sebagai penjelmaan seluruh Indonesia. Peter Tumorgatan das Wilnes des Talsolskes. Namun menurut UUD 45 hasil amandemen 2002, kekuasaan rakyat yang dilaksanakan menurut UUD pasal 1 ayat 2. MPR menurut UUD 45 hasil amandemen 2002 hanya memiliki kekuasaan melakukan perubahan UUD, melantik presiden dan wapres, serta memberhentikan presiden atau wapres sesuai masa jabatannya atau jikalau melanggar suatu konstitusi. 4. Presiden penyelenggaraan pemerintah negara tertinggi selain MPR dan DPR. Kekuasaan presiden menurut UUD 45 sebelum melakukan amandemen, presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi. Berdasar UUD 45 hasil amandemen 2002, presiden merupakan penyelenggara pemerintah tertinggi di samping MPR dan DPR karena presiden dimiliki oleh rakyat. UUD 45 pasal 6A ayat 1. Presiden tidak bertanggung jawab pada DPR. Sistem ini menurut UUD 45 sebelum amandemen dijelaskan dalam penjelasan UUD 45. Namun dalam UUD 45, hasil amandemen 2002 juga memiliki isi yang sama, yaitu presiden harus bekerjasama dengan Dewan, akan tetapi presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan. Artinya kedudukan presiden tidak tergantung pada Dewan. Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Sistem ini dijelaskan dalam UUD 45 hasil amandemen 2002 maupun dalam penjelasan UUD 45 sebagai berikut. Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahannya dibantu oleh menteri-menteri negara. Pasal 17 ayat 1 UUD 45 hasil amandemen. Menteri-menteri negara itu tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kedudukannya tidak tergantung kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Sistem ini dinyatakan secara tidak eksplisit dalam UUD 45 hasil amandemen 2002. Dalam sistem kekuasaan lembaga negara, presiden tidak lagi merupakan mandataris MPR, bahkan sejajar dengan DPR dan MPR. Hanya jikalau presiden melanggar UUD maupun UU, maka MPR dapat melakukan impeachment. Meskipun kepala negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, ia bukan diktator. Artinya kekuasaan tidak terbatas. Ia bukan mandataris MPR, namun ia tidak dapat membubarkan DPR atau MPR. Kecuali itu, ia harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR. Untuk daftar pusaka pendidikan Pancasila UUD 1 2015, pendidikan Pancasila, cetakan 3, penerbit Indonesia University Press, anggota IKPI, ISBN 978-649-0379 Surabaya. Dan yang kedua, Warsono DKK 2014, pendidikan Pancasila, cetakan ke-7, Indonesia University Press, Surabaya, 141-148. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf segala-galanya bila ada salah kata dan salah ucapan yang membingungkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.